Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon Rujakan. Saat ini kota Cirebon suhunya 34 derajat Celcius. Teman-teman, ini memang Cirebon tuh akhir-akhir ini emang lagi panas-panasnya banget nih. Dan dari stasiun Cirebon ini saya mau melakukan perjalanan ke Jakarta dengan naik kereta api ekonomi. Tapi ekonominya tuh ada yang spesial di rangkaiannya teman-teman. Dan ini memang beberapa ekonominya tuh khusus sendiri, yaitu kereta api menoreh. Seperti apa perjalanannya naik kereta api menoreh? Mari ikuti perjalanan saya. Di stasiun Cirebon ini tuh ada dua stasiun ya teman-teman. Ada stasiun Cirebon Perujakan di sini dan juga stasiun Cirebon Kejaksan. Stasiun Cirebon Perujakan ini itu untuk perjalanan kereta-kereta kelas ekonomi ya. Sedangkan di Cirebon Kejaksan ya itu namanya Cirebon aja. Itu untuk kelas menengah ke atas seperti kelas ekonomi premium, kelas bisnis, kelas eksekutif, kelas priority, kelas imperial, kelas panoramik dan juga kelas kompartemen suites itu naiknya di stasiun Cirebon. Untuk di stasiun Cirebon sendiri ini halaman depannya memang bangunannya seperti ini teman-teman. Tenan-tenan untuk kalian beli makanan juga ya bisa dibilang cukup banyak ya. Di luar ini ada Yomart, terus ada kedai kopi juga. Terus di sebelah sana di dekat lobinya ada Roti O dan dekat Roti O itu ada charging corner ya. Kalau kalian mau ngecas HP, ngecas gadget kalian itu bisa di situ. Dan ke sebelah sana sebenarnya ada lagi sih untuk ruang penumpangnya ya. Ada musola juga, ada toilet juga dan juga ada Yomart kalau nggak salah. Jadi ini untuk gerai Yomart itu ada dua muka ya. Ini muka yang satunya, muka satunya. Ini sisi dalamnya itu berada di lobi penumpang dan sisi luarnya berada di depan stasiun. Tadi untuk penampakan sisi utara stasiunnya ya. Sekarang kita bergerak ke sisi selatan. Di sini ada Alpha Express sama kayak Yomart ya. Ini minimarket. Terus kesananya lagi ada kayak semacam mural nuansa stasiun ya di sini nih, warna biru-biru ini nih, cakep banget. Dan di ujung sana itu ada pintu keluar dan juga loket ini ya, loket penjualan tiket dan juga customer service. Menurut saya sih tata letaknya untuk loket sama CS-nya itu lumayan jauh ya. Ya walaupun gak jauh-jauh banget, masih di sekitar stasiun, tapi untuk jalan ke selatannya lumayan makan waktu juga sih kalau untuk orang yang diburu-buru ya. Oh, ini tuh lukisan mural Cirebon Perujakan zaman dulu ya, zaman Belanda teman-teman. Jadi memang untuk sejarah perkeretaapian di Indonesia itu bangunan stasiun Cirebon yang pertama kali ada tuh memang Cirebon Perujakan teman-teman. Karena dulu stasiun ini merupakan stasiun yang dibangun oleh SCS atau Semarang Cirebon Stoom Tram. Ibaratnya itu seperti perusahaan swasta kereta api zaman Hindia Belanda. Dan stasiunnya berada di sini teman-teman. Saya lupa bangunnya tuh tahun berapa ya, 1912 atau berapa itu saya lupa. Nanti saya tulis di bawah aja ya. Di stasiun Cirebon ini untuk boardingnya itu belum menerapkan boarding face recognition ya. Kalau di kota Cirebon sendiri, stasiun yang sudah menerapkan boarding face recognition itu ada di stasiun Cirebon Kejaksan di sebelah sana teman-teman. Jadi untuk naik kereta di stasiun ini kita masih harus mengeluarkan tiket dan juga kartu identitas. Sekarang saya sudah berada di peron dari jalur 2 stasiun Cirebon Perujakan. Dan nanti rencananya kereta api menoreh akan masuk di jalur 2 sebelah sini nih untuk mengarah ke Jakarta Pasar Senen ya. Kereta api menoreh sendiri itu memiliki rute dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng dengan tujuan akhirnya Pasar Senen. Dan kereta ini memiliki kelas full ekonomi dengan jenis 80 tempat duduk berhadap-hadapan dan masih duduk tegak teman-teman. Tapi untuk perjalanan saya kali ini, kebetulan saya akan ada di ekonomi 6 seat 1A dan ini kursinya paling ujung memang. Kenapa saya ngambil di situ? Karena ada beberapa jenis kereta di rangkaian menoreh itu menggunakan ekonomi difabel teman-teman. Setahu saya terdapat di ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5 dan juga ekonomi 6.
Dimana kelebihan dari kereta ekonomi difabel ini itu di ujung-ujung kursinya, termasuk nomor 1, nomor 16 itu tidak ada hadapannya dan ruang kakinya itu benar-benar lega banget teman-teman. Dimana ya ujung-ujungnya itu kita bisa memiliki ruang kaki yang benar-benar lega seperti kelas eksekutif. Kursinya sih memang tegak ya, tapi untuk saya sih ini sebuah kenikmatan tersendiri apabila naik kereta teman-teman dengan ruang kaki yang longgar. Kalau kita ngomongin soal kereta api menoreh, sebenarnya kereta api menoreh ini tuh pengganti dari layanan kereta api Fajar Utama Semarang kala itu teman-teman, yang melayani kelas bisnis dengan rute yang sama ya, dari Semarang Tawang tujuan akhir Pasar Senen. Cuman dari kereta api sendiri ada wacana ingin menghapus kelas bisnis, bahkan sampai sekarang masih berjalan ya. Layanan kereta api Fajar Utama Semarang itu dihapus dan digantikan dengan kereta api menoreh seperti yang sekarang ini. Pernah sekali itu kereta api menoreh rutenya diperpanjang sampai Jakarta Kota, kalau nggak salah waktu tahun 2019. Dia memiliki rute Semarang Tawang Jakarta Kota, menemani kereta-kereta lainnya yang berangkat dari Jakarta Kota seperti kereta api Kuto Jaya Utara, rute Kutoarjo Jakarta Kota, dan juga kereta api Jayakarta waktu itu rute Surabaya Gubeng Jakarta Kota via Yogyakarta. Cuman untuk saat ini di tahun 2023 kereta api menoreh ini sudah tidak diperpanjang lagi sampai Jakarta Kota teman-teman, melainkan mentok saja sampai stasiun Pasar Senen, kembali ke rute sebelumnya aja ya waktu awal-awal kereta api menoreh ada. Oh ya, saya lupa ngasih tahu teman-teman bahwa stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan perjabangan jalur utara kereta api dan jalur selatan kereta api. Yang saya tempati saat ini merupakan jalur utara ya. Kalau ke arah sana itu ke arah Jakarta, dan kalau ke arah sana itu ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang sampai Surabaya Pasar Turi teman-teman. Jalur selatan itu nanti dia akan belok kanan ke sana, nanti lewat Perupuk, Purwokerto, sampai nanti ketemu jalur selatan di Kroya teman-teman. Itu kereta-kereta yang biasanya tujuan ke Kutoarjo, Yogyakarta, atau Solo Balapan, atau bisa juga ke Surabaya Gubeng teman-teman. Jalurnya di ujung sana. Dan ini ada pengumuman, ada kereta api Sawunggali dari Kutoarjo tujuan akhir Jakarta Pasar Senen akan datang dari arah sana karena dia keretanya melalui jalur selatan teman-teman. Oke teman-teman, ini kereta api menoreh akan masuk di jalur 2. Kereta api menoreh ini memiliki nomor perjalanan 225 untuk perjalanan dari Semarang Tawang tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Ini lokomotifnya terlihat menggunakan lokomotif CC201 ya. Kita lihat CC201 berapa. 201 9218 atau nomor pendeknya CC201 108 Depo Induk Cipinang. Nah, untuk satu rangkaian kereta api menoreh ini dia membawa 8 kereta ekonomi ya. Dan 4 diantaranya itu merupakan ekonomi difabel ya, termasuk dari ekonomi 3, 4 ini. Terus nanti di kereta saya juga ekonomi 5 dan ekonomi 6. Bedanya dengan kereta ekonomi yang biasa yang 80 tempat duduk itu nomor kursinya sampai 16 saja teman-teman untuk jenis kereta ekonomi difabel. Sedangkan untuk kereta yang 80 tempat duduk biasa itu nomor kursinya sampai 22 teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk nomornya sampai 16 aja itu dia merupakan ekonomi difabel teman-teman. Kalau kereta yang biasa itu nomornya sampai 22. Oke, kita masuk ke dalam ya. Dan ya, yang paling mencolok memang ketika kita masuk itu area bordesnya lega banget teman-teman. Bisa dilihat ya, dimensi bordesnya tuh lega banget, dan untuk ukuran toiletnya juga ini saya lihat juga lumayan gede juga sih gitu. Nah, kita langsung masuk ya, dan kita langsung menemukan kursinya teman-teman. Ini agak berat. Nah, lihat, ini kursinya langsung menghadap ke arah laju ya, dan saya nomor 1 berada di paling ujung, duduknya mundur. Bisa dilihat ya, atau di sini aja nih, tuh di kursinya sini itu tidak dipasang kursi lagi, dan kalau selonjor
itu wah jembar banget teman-teman untuk ruang kakinya. Mantep banget sih. Nah, ini untuk peta pemberhentian dari kereta api Menoreh ya. Berangkat dari Semarang Tawang Bang Jateng, lalu setelah itu berhenti Weleri, berhenti di Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Perujakan. Saat ini kita masih di sini ya. Dan kita akan berhenti lagi nanti di Jatibarang, Pegadaian Baru, lalu ke Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Pasar Senen. Untuk yang dari Semarang ini dia tidak berhenti di Cikarang ya, tapi apabila kalian naiknya dari barat itu berhenti keretanya di Cikarang. Terlihat nih tandanya hanya ada satu di bawah dan arah panahnya ini menuju ke arah Semarang. Jadi untuk perjalanan dari Pasar Senen, kereta api Menoreh ini berhenti di stasiun Cikarang. Oke, ini on time pukul 11:23. Kereta api Menoreh diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Kita melintas stasiun Cirebon, ini ada kereta api Argo Dwi Pangga kayaknya. Oh iya bener, Argo Dwi Pangga dari Gambir Tujuan Akhir Solo Balapan. Nah di Cirebon ini ada depo loko ya, tuh di sebelah sana tuh depo lokonya. Sama depo kereta juga tadi di seberangnya emplasmen stasiun itu untuk kereta-kereta yang dioperasikan Cirebon ya, seperti kereta api Ranggajati, kereta api Argo Cirebon, terus apalagi ya, pokoknya untuk depo induk kereta yang menggunakan sarana dari depo Cirebon tuh cuma 2 kereta itu. Kereta api Menoreh sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan, dan perjalanan kali ini yang saya tempuh akan menempuh jarak sejauh 219 km dalam waktu 3 jam 4 menit. Sedangkan kalau kereta api Menorehnya sendiri ini memiliki jarak dari Semarang menuju Jakarta sejauh 444 km dalam waktu tempuhnya itu sekitar 6,5 jam teman-teman. Dan untuk harga tiket yang tadi barusan saya lihat ke Akses, ternyata untuk harga tiket kereta api Menoreh ini berkisar antara 170 sampai 240 ribu. Kalau menurut saya sih ini harga yang masih sangat terjangkau ya untuk ukuran kereta api kapasitas 80 tempat duduk dan senyaman ini teman-teman. Dan yang saya rasakan juga ini kursinya enak juga sih, walaupun ini memang masih duduk tegak, tapi nggak yang tegak-tegak banget kayak kereta ekonomi PSO ya. Ini masih ada lekukan-lekukan ergonomi punggungnya gitu, dikit sih juga udah lumayan nyaman lah. Ditambah lagi kalau kalian pilih kursi yang di ujung-ujung, kursinya enak banget teman-teman. Dan dicatat ya, ini hanya tersedia di kereta ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, dan ekonomi 6 di kereta api Menoreh. Hanya 4 kereta yang berada di tengah rangkaian aja teman-teman. Jadi untuk ergonomi duduknya sendiri ini saya bisa nyelonjor leluasa banget nih. Bisa dilihat tuh, ini saya selonjoran enak banget nih, tapi saya agak kurang beruntung sepertinya karena saya mendapat kursi yang langsung berhadapan dengan pintu. Jadi kayak tukang jaga pintu ini. Dan ini memang alur untuk gangnya sendiri membelok ke kanan ya. Jadi untuk kalian yang duduk di 1AB dan 16CD ya, itu kursinya memang bersinggungan langsung dengan pintu gitu. Jadi agak kurang nyamannya mungkin kalau ada orang lalu lalang atau ada prama-prama yang menjajakan makanan dengan trolinya, itu agak mengganggu sih. Tapi untuk selebihnya, untuk selonjoran, wah ini lebih-lebihnya eksekutif sih, jarak kakinya longgar banget. Saking jembarnya atau saking luasnya legroomnya, ini kayaknya ada barang penumpang yang ditaruh di sini teman-teman. Koper gede loh ini, buset. Dan walaupun ditaruh koper itu ruang kakinya masih longgar banget tuh, masih enak buat kakinya kemana-mana gitu ya. Asal yang sopan aja sih. Kalau selonjor kayak gini mah, wah
Ini udah enak banget sih teman-teman, asli. Cuman yang saya bingung ya, ini meja kecil yang di sini dengan meja kecil yang di sana itu beda. Lebih gede meja yang di sebelah sana teman-teman. Ini saya masih bingung sih, apa karena ini letaknya bersinggungan dengan alur gang yang dekat pintu sini atau gimana. Jadi misal ya ada penumpang di sini, itu untuk memudahkan penumpangnya ke toilet atau keluar buka pintu kayak gini gitu. Nggak ngerti juga sih, cuman ya dibedain kayak gini agak gimana gitu. Itu mejanya gede sendiri, ini kecil. Selain di Menoreh, setahu saya ada di kereta api Jaka Tingkir juga. Tapi untuk populasi kereta ini di rangkaian kereta api Jaka Tingkir itu setahu saya tidak terlalu banyak ya. Hanya ada di kereta ekonomi 4 dan juga kereta ekonomi 5 untuk kereta api Jaka Tingkir seingat saya. Dan ya mohon koreksi ya kalau saya salah, tapi ya syukur-syukur sih itu populasinya full di seluruh rangkaian Jaka Tingkir ya. Dan sebenarnya untuk mencirikan bahwa kita akan dapat kereta yang seperti ini tuh gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal perhatikan aja ketika pesen tiket kereta api Menoreh atau kereta api Jaka Tingkir ya, yang menggunakan kereta ekonomi Kemenhub seperti ini, itu perhatikan jumlah nomor kursinya. Kalau nomor kursinya itu ada sampai 22, itu berarti kereta ekonomi Kemenhub konvensional yang mana duduknya semuanya berhadap-hadapan dan kapasitasnya 80 tempat duduk. Sedangkan untuk kereta ini itu kapasitasnya 64 tempat duduk saja dan nomor kursinya hanya terbatas sampai nomor 16 saja teman-teman. Jadi kurang lebih itu cirinya. Mungkin saya akan simulasikan ketika saya pesan tiket kereta api ini atau kereta api Jaka Tingkir atau kereta yang serupa dengan ini ya. Dan setahu saya sih untuk kereta Jakarta Surabaya yang menggunakan ekonomi seperti ini itu tidak ada ya. Yang saya tahu untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan menggunakan kereta ekonomi yang sama juga seperti ini, tapi tidak ada jenis difabel yang kayak kereta api Menoreh kayak gini teman-teman. Tapi saya lupa ingat juga sih apakah ada di kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga atau gimana. Mohon koreksi ya, ini pokoknya saya hanya kasih informasi aja bahwa kalau kalian mau dapat kereta yang kayak gini, ekonomi difabel dengan kapasitas 64, itu ya cirinya ketika pesan ya itu aja sih, hanya terbatas sampai nomor 16 kursinya. Oke, pukul 11.53 ini kita tiba di stasiun Jatibarang. Kita ketemu dengan kereta api Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota tujuan akhir Kutoarjo. Ini saya kurang hafal tepat awal atau lambat untuk tiba di stasiun Jatibarangnya. Dan ini unik teman-teman. Dua kereta yang dulunya sama-sama berterminus di Jakarta Kota bertemu di sini. Kereta api Menoreh juga dulunya itu sebelum diperpendek sampai Pasar Senen aja ya, itu pernah diperpanjang sampai Jakarta Kota teman-teman. Jadi bisa nih, dua kereta ini dulunya bisa naik turun di stasiun Jakarta Kota. Sekarang yang naik turun di Jakarta Kota cuma ini aja teman-teman, cuma kereta api Kuto Jaya Utara aja. Oh ternyata Kuto Jaya disusul teman-teman. Kereta apa ini? Oh kereta api Sembrani dari Gambir tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Ini kayaknya jadwal baru nih kereta api Sembrani, soalnya terakhir yang saya pernah naik kereta api Kuto Jaya Utara itu tidak mengalami persusulan di sini teman-teman. Ini kayaknya Sembraninya yang jadwalnya maju deh. Jadi kereta api Kuto Jaya Utara juga ikut-ikutan kegeser ya jadwalnya. Stasiun Jatibarang ini itu letaknya berada di Kabupaten Indramayu teman-teman. Dan apabila kalian ingin ke pusat Kabupaten Indramayu, itu memang lebih dekatnya di stasiun Jatibarang ini. Sebenarnya untuk wilayah Kabupaten Indramayu sendiri, untuk perjalanan kereta api itu ada di stasiun lain juga selain stasiun Jatibarang ya. Setahu saya ada stasiun Terisi dan juga stasiun Haurgelis. Ada beberapa kereta api antar kota jarak jauh itu berhenti juga di stasiun-stasiun itu. Tapi untuk jumlah keretanya di stasiun-stasiun Haurgelis sama Jatibarang itu, bukan Jatibarang, Terisi. Keretanya memang lebih dikit daripada di stasiun Jatibarang ini karena memang udah agak pinggiran ya letaknya dari Kabupaten Indramayu. Kalau di Jatibarang ini memang bukan di pusat Kabupaten Indramayu, tapi kalau kita akses transportasi ke pusat Kabupaten Indramayu itu lebih gampang dari sini teman-teman.
bedah yuk fasilitas yang ada di kereta ekonomi difabel kereta api Menoreh ini. Meja kecilnya ini dikasihnya yang kecil ya, beda sama yang ujung sana. Dan ada pegangannya juga ini yang melingkari mejanya. Lalu ada tirai gordeng untuk ya kalau kalian kepanasan ya. Dan juga ada gantungan kecil untuk menggantung tas atau jaket. Di atasnya ada kompartemen kecil untuk koper ukuran sedang dan kecil, tentunya bisa diangkut di atas rak bagasi ini. Tapi saya taruhnya di bawah sini ya, tapi nggak apa-apa lah karena ini ruangnya jembar juga, lega juga. Di bawah mejanya ini ada kantong kresek ya untuk menaruh sampah, dan ada gantungannya nih untuk menggantung kantong kreseknya. Terus ada armrest juga nih di setiap tepian kursinya. Di sini juga ada tentunya, dan kursinya bisa dilihat seperti ini teman-teman. Dan untuk kalian yang mungkin kebagian duduknya berada di hadap-hadapan kayak gini ya, itu ruang kakinya menurut saya ya itu masih longgar teman-teman. Jadi nggak adaptable banget kayak kereta ekonomi PSO di Tawang Jaya, terus di Airlangga, terus di mana lagi ya, di Berantas, Dharma Wangsa. Itu nggak kayak gini teman-teman ekonominya. Ini kereta api Menoreh masih enak sih untuk duduknya. Dan kalian bisa lihat ini ergonomi duduknya kayak ada lekukan-lekukan kayak gini, dan ini strukturnya tebal ke bawah ya. Dan untuk sandaran juga menurut saya sih masih enak banget sih, masih lumayan lah. Oh ya, kereta ini juga sudah berpendingin AC sentral ya, tidak seperti ekonomi-ekonomi lain yang mungkin ada beberapa masih menggunakan AC split ya, kayak AC rumahan gitu. Tapi ini udah AC sentral seperti kereta kelas eksekutif teman-teman. Jadi dinginnya ini udah lumayan rata lah. Nah, keistimewaan dari kereta ekonomi difabel ini terletak di toiletnya teman-teman. Toiletnya ini bisa untuk laki-laki dan perempuan ya. Istimewanya apa? Mari kita lihat. Yuk. Nah, ini dia teman-teman. Ini kereta ekonomi difabel di Menoreh ini. Toiletnya itu luas banget teman-teman. Dan kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Seperti biasa ya, standar toilet kereta. Itu ada kloset duduk dan juga tombol flusnya ada di sini. Ada pegangannya juga di sebelah sini, 1, di sana 2, di sini 3. Ada 3 hand grip untuk pegangan ya. Dan juga di sini ada wastafelnya, mini wastafel, ada roll tisunya, di sini ada dispenser sabunnya. Kita coba dulu yuk. Oke, airnya jalan ya. Tadi baru diisi di stasiun Cirebon Perujakan sih, dan juga jet showernya ada di sini. Oke, muncrat. Airnya jalan juga ya, dan juga tombol flusnya. Oke, jalan juga teman-teman. Dan di situ ada saluran airnya tuh, di sini ada sampahnya, dan juga untuk gantungannya ini nggak ada ya, nggak ada gantungan. Dan tentunya ada cerminnya juga di toilet ini. Oke, untuk toiletnya sendiri kondisinya bersih, wangi, dan ya ini mantap sih toiletnya. Ekonomi yang paling beda sendiri lah. Dan ada layanan makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui aplikasi Akses by KAI, pesan langsung ke kereta makan, atau melalui prama-prami yang berkeliling menggunakan troli ini. Sedikit informasi ya dari kereta yang saya naiki ini, memiliki kode K3012015. Itu tanda K3 merupakan kereta kelas ekonomi ya. 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak berpenggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif. Tanda 12 itu merupakan tahun produksinya, yaitu tahun 2012. 15 ini adalah nomor seri dari tahun produksinya tersebut. Dan kapasitasnya bisa dilihat hanya 64 penumpang saja teman-teman. Ini mirip seperti kapasitas kelas bisnis ya. Sejauh yang saya rasakan, saya sudah menikmati kereta ini selama kurang lebih 30 menit atau 40 menit lah kira-kira. Sejauh ini nyaman sih teman-teman, enak banget keretanya, guncangannya nggak begitu berasa, kekedapannya juga ya lumayan, dan juga untuk guncangannya sendiri ini nggak begitu kerasa. Ini enak sih keretanya. Dan kereta ini produksinya adalah dari produksi Inka teman-teman, pabrik Inka yang ada di Madiun, Jawa Timur. Dan untuk kereta api Menoreh ini trademarknya E ya. E ini maksimal kecepatannya 100 km per jam. 37 ini merupakan bobot isinya seberat 37 ton. 5 ini merupakan jenis bogi yang digunakan kereta api Menoreh ini. Jenis boginya K5.
kita bentar lagi mau merapat stasiun Cikarang ya. Dan ini tuh kecepatannya masih lumayan kenceng loh untuk ukuran kereta masuk stasiun itu. Dan ya memang untuk dari arah Semarang ini kereta api menoreh bablas di stasiun Cikarang. Mulai masuk Cikarang tuh pemandangannya udah beda ya. Sejak dari Karawang sih sebenarnya udah beda atau bahkan dari sejak Cikampek tadi. Pemandangan kanan kiri tuh udah mulai banyak rumah-rumah, udah mulai banyak pabrik, udah mulai banyak gedung supermarket, mall-mall, dan sekarang setelah lewat Cikarang itu pemandangan udah banyak banget kabel-kabel LAA, listrik aliran atas untuk transportasi KRL, dan vibes-nya udah kayak apa ya, udah kayak agak bosan aja sih. Bangunan lagi, dan ketemunya KRL dan juga stasiun-stasiun lain lagi. Jadi ya udah agak monoton ya. 14.02 kita sudah tiba di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi ini memang sekarang untuk kedatangan dan keberangkatan kereta api jarak jauh tuh banyak banget ya. Bahkan kereta api Jakarta Malang termahal, yaitu kereta api Gajayana, itu berhenti juga di sini teman-teman. Sekelas Gajayana dan Sembrani dan apalagi ya, kalau nggak salah Bima juga berhenti di sini deh, sama Argo Semeru. Oke, kita bentar lagi tiba di stasiun Jatinegara, dan sebagai informasi stasiun Jatinegara ini merupakan stasiun transit KRL ya. Jadi buat kalian yang mungkin akan meneruskan perjalanan menuju Bogor, Tangerang, terus ke arah Merak atau Cilegon atau ya ke arah Banten juga bisa ya, transit di sini lalu naik KRL untuk transportasi lanjutannya. Oke, sejenak menghirup udara bebas dulu ya di Jatinegara. Dan yang turun di sini juga lumayan banyak juga teman-teman di stasiun Jatinegara ini. Oke, sebentar lagi nyampe di Pasar Senen ya. Kereta ini jujur aja untuk jenis difabelnya itu enak banget, nyaman banget, dan kalian bisa ngapain aja kakinya ya untuk kalian yang berada di ekonomi ini. Kursi ini hanya tersedia di ujung-ujung saja, ujung kereta dari ekonomi difabel, karena memang untuk kereta ini itu peruntukannya untuk kaum difabel, sehingga dibutuhkan space yang lebih lebar, termasuk pintu boardrest-nya juga itu untuk memudahkan penyandang disabilitas untuk terlalu lalang ya di dalam kereta ini. Dan juga untuk ruang kakinya ini benar-benar lega banget. Jadi cocoklah kalian membayar antara 170.000 sampai 240.000 itu, menurut saya worth it sih kalau kalian naiknya di kereta yang jenis ini ya. Dan kalau kalian lupa, mungkin saya akan ingatkan lagi untuk kereta yang jenis ini, jenis ekonomi difabel yang saya naiki ini, itu ada di kereta ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, dan ekonomi 6 untuk kereta api menoreh rute Semarang Tawang Pasar Senen PP ini teman-teman. Secara keseluruhan perjalanannya menyenangkan, keretanya juga nyaman, terus saya juga bisa selonjoran dengan leluasa. Dan kalau nyenderan juga ini, walaupun memang bukan reclining ya, kursinya masih berhadapan, tapi menurut saya sih ini duduk tegaknya nggak bikin pegel punggung sih, nggak kayak ekonomi yang kayak di Tawang Jaya, yaitu jenis-jenisnya kereta ekonomi yang konfigurasi 32 atau 106 tempat duduk, itu menurut saya lumayan bikin pegel juga. Tapi kalau ini sih ekonominya masih ya lumayan enak lah untuk di bawah senderannya, walaupun memang nggak bisa dimiringkan gitu. Ini udah mau persiapan nyampe di stasiun Pasar Senen, saya juga mau meriksa kembali barang-barang bawaan saya yang dibawa persiapan stasiun Pasar Senen. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen pukul 14.32. Awal 5 menit kayaknya untuk tiba di stasiun ini. Di jalur 3 itu yang baru jalan atau baru berangkat adalah kereta api Kertajaya dari Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Pasar Turi, menjadi kereta ekonomi premium terpanjang di Indonesia teman-teman. Oke, alhamdulillah nyampe di Jakarta di stasiun Pasar Senen.
nyampe sini juga tetap aja panas teman-teman, kayak di Cirebon tadi. Oke, sekian dulu trip saya naik kereta api Menoreh dengan ekonomi yang emang lain sendiri dan beda sendiri. Dan menurut saya ini adalah kereta ekonomi ternyaman yang pernah saya naiki teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Jakarta Pusat di Stasiun Pasar Senen. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.